Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farudin Ramdan dari kelas ekonomi syariah G, NIM 401180134. Di sini saya akan menjelaskan tentang capital budgeting. Capital budgeting sendiri, atau dengan kata lain penganggaran modal, adalah keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal berupa investasi jangka panjang yang diharapkan manfaatnya lebih dari 1 tahun. Nah, dalam manajemen keuangan, capital budgeting atau penganggaran modal ini dikaitkan dengan investasi jangka panjang. Yang dimaksud dengan kapital merupakan aktiva tetap yang diperlukan dalam proses produksi, sedangkan pengertian budget adalah suatu rencana atau proyek berupa perkiraan aliran kas dalam kurun waktu tertentu. Sehingga budgeting atau capital budgeting, dengan kata lain penganggaran modal, adalah proses menyeluruh tentang suatu proyek. Selanjutnya, cash flow estimasi. Cash flow estimasi adalah estimasi atau proyeksi aliran kas yang terdiri dari aliran kas masuk dan aliran kas keluar, melibatkan beberapa variabel, individu, dan berbagai departemen atau bidang dalam perusahaan. Sebagai contoh dari aliran kas masuk, proyeksi penjualan dan harga barang dari bagian pemasaran sebagai hasil analisa atau dasar strategi harga, periklanan, distribusi, kondisi ekonomi, persaingan, dan kecenderungan pola konsumsi. Nah, faktor aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Yang pertama, kas awal investasi atau cash outlay, yaitu pengeluaran awal sejumlah uang kas untuk melaksanakan investasi. Yang kedua, arus kas operasional, yaitu penerimaan kas atas kegiatan operasional perusahaan yang dilakukan investasi tersebut. Yang ketiga, arus kas masuk bersih, yaitu penerimaan kas setiap tahun setelah dikurangi biaya atau bunga atas investasi yang dilakukan. Yang keempat, nilai residu, yaitu suatu nilai sisa atau nilai suatu aktiva tetap setelah umur ekonomisnya berakhir dan telah didepresiasikan dan disusutkan atau dihapuskan setiap tahun dalam masa umur ekonomisnya. Selanjutnya ada 4 kelompok investasi jangka panjang. Yang pertama, investasi penggantian aset. Investasi penggantian aset adalah karena suatu usang atau karena adanya teknologi baru. Yang kedua, investasi ekspansi, berupa penambahan kapasitas produksi karena adanya kesempatan usaha yang baik. Yang ketiga, investasi penambahan produk baru atau diversikan produk. Yang keempat, investasi lain, berupa investasi peralatan pengendalian polusi dan investasi peningkatan keselamatan kerja. Selanjutnya, komponen utama dari aliran kas ada 2. Yang pertama, initial cash flow, adalah pengeluaran awal keseluruhan investasi. Pengeluaran ini mencakup pengeluaran dimulai dari timbul rencana atau gagasan untuk beroperasi. Yang kedua, operational cash flow, adalah pengeluaran dan penerimaan selama operasi perusahaan. Selanjutnya, metode penilaian investasi. Dalam melakukan investasi, dilakukan evaluasi terhadap proyek yang layak atau favorable untuk dilaksanakan. Sebelumnya, perlu dikumpulkan informasi yang relevan. Dalam keputusan investasi ada 2 alternatif, yaitu menolak atau menerima usulan investasi. Untuk mengetahui keputusan investasi tersebut, dibicarakan beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama adalah metode average rate of return atau ARR. Metode average rate of return adalah rasio antara laba setelah pajak terhadap investasi. Rumus laba setelah pajak, initial investment kali 100% sama dengan hasilnya dalam bentuk present. Yang kedua, metode payback. Yang ketiga, metode net present value atau NPV. Yang keempat, metode internal rate of return atau IRR. Yang kelima adalah metode profitability index atau PI. Kebaikan dan kelemahan metode average rate of return. Kebaikan metode average of return, yang pertama adalah mudah digunakan karena tidak sulit untuk membuat metode ini. Yang kedua, sangat sederhana, tidak memerlukan perhitungan yang rumit. Sedangkan kelemahan metode average of return, yang pertama adalah diabaikan nilai waktu uang karena setelah metode ini diselesaikan tidak melihat lagi aliran kas masuk yang akan datang.
Yang kedua, konsep laba menurut akuntansi bukan kas karena hasil depresiasi atau penyusutan masuk dalam biaya, bukan aliran kas masuk. Sehingga apabila metode depresiasi berbeda, maka akan memberikan hasil yang berbeda pula, sehingga mempengaruhi besar kecilnya keuntungan perusahaan. Nah, selanjutnya contoh. PT Sanjaya membangun sebuah gedung yang memerlukan aktiva tetap sebesar 6 juta rupiah dan memerlukan modal kerja sebesar 1 juta rupiah. Aktiva tetap mempunyai umur ekonomis selama 8 tahun tanpa nilai sisa dengan depresiasi menggunakan metode garis lurus. Taksiran penjualan 10 juta per tahun, sedangkan taksiran biaya operasional sebesar 7 juta per tahun dan tax rate sebesar 15%. Yang diminta dihitung average rate of return. Menghitung laba setelah pajak, penghasilan dari penjualan 10 juta, biaya operasional, depresiasi, jumlah biaya laba sebelum pajak 15% kali 2.250, laba setelah pajak net income. Initial investment, aktiva tetap 6 juta, modal kerja 1 juta, total 7 juta. Average rate of return sama dengan laba setelah pajak dibagi initial investment dikali 100 sama dengan 1.912.500 dibagi 7 juta dikali 100% sama dengan 27%. Selanjutnya metode payback atau PB. Metode payback adalah suatu metode untuk melakukan investasi beberapa lama atau jangka waktu. Hasil dari investasi berupa nilai investment tersebut bisa diterima kembali. Metode payback merupakan rasio antara initial investment dengan net cash inflow. Rumus initial investment dibagi net cash flow kali tahun sama dengan tahun atau satuan waktu. Untuk menghitung metode payback perlu dihitung aliran kas operasional atau net cash inflow. Initial cash flow dibagi aliran kas operasional dikali 1 tahun. Kelemahan dan kebaikan metode payback. Kebaikan metode payback mudah dan murah. Maksudnya dalam perhitungannya tidak menggunakan angka-angka yang dianggap sulit dan tidak perlu membayar konsultan apabila menghitung menggunakan metode payback. Yang kedua, parameter likuiditas. Sebagai ukuran apabila pengembalian lebih cepat, maka akan meningkatkan likuiditas perusahaan. Sebaliknya, apabila lambat akan mengurangi likuiditas perusahaan. Yang ketiga, indikator tingkat risiko. Risiko tinggi apabila pengembalian lebih lama, tetapi sebaliknya apabila pengembalian lebih pendek, maka risiko akan kecil. Nah, untuk kelemahan, yang pertama diabaikan nilai waktu uang, karena setelah metode ini diselesaikan, tidak melihat lagi aliran kas masuk yang akan datang. Yang kedua, diabaikan aliran kas. Kelemahan ini disebabkan kelemahan pertama, sehingga aliran kas masuk tidak diperhatikan lagi dengan payback. Untuk menghitung metode payback, perlu dihitung aliran kas operasionalnya atau net cash inflow per tahun. Initial cash flow dibagi aliran kas operasional dikali 1 tahun. Contoh perhitungan metode payback. Metode payback, laba setelah pajak 350 juta, depresiasi 100 juta, aliran kas operasional 450 juta. Initial cash atau initial investment, aktiva tetap 600 juta, modal kerja 100 juta, initial cash flow atau initial investment itu 700 juta. Periode payback sama dengan 700 juta dibagi 450 juta dikali 1 tahun sama dengan 1,56 tahun. Selanjutnya metode net present value, NPV. Net present value adalah perhitungan selisih antara present value prospect atau nilai sekarang penerimaan kas lebih bersih yang akan datang dengan present value nilai initial investment atau outlay atau nilai sekarang investasi. Apabila nilai sekarang penerimaan kas bersih yang akan datang lebih besar dari nilai sekarang investasi, berarti positif, maka usulan proyek bisa diterima. Sebaliknya, apabila nilai sekarang kas bersih yang akan datang lebih kecil, maka nilai sekarang investasi berarti negatif, maka usulan proyek dapat ditolak. Untuk rumusnya, NPV sama dengan
N T sama dengan 0 XT per buka kurung 1 plus R tutup kurung kuadrat. Catatan 1 plus R. Keterangannya, XT aliran kas neto pada periode T, R tingkat diskonto atau tingkat return yang diharapkan atau biaya modal, N periode terakhir dari arus kas yang diharapkan. Untuk rumus yang dijabarkan yaitu NPV sama dengan min X0 plus X1 per buka kurung 1 plus K tutup kurung plus X2 per buka kurung 1 plus K tutup kurung kuadrat plus X3 atau XN buka kurung 1 plus K. Contoh metode net present value yaitu suatu investasi sebesar 10 juta dapat menghasilkan arus kas neto selama 3 tahun. Tahun pertama mendapatkan 5 juta rupiah, tahun kedua 5 juta rupiah, dan tahun ketiga 5 juta rupiah dengan tingkat return yang diharapkan sebesar 20%. Tentukan berapa net present value. NPV sama dengan 10 juta ditambah 5 juta per 1 plus 0,2. 0,2 ini adalah besaran tingkat return yang diharapkan plus 5.000 per 1 plus 0,2 plus 5.000 per 1 plus 0,2. Nah, sama dengan 10.000 ditambah 4.166 ditambah 33.472 ditambah 2.891 sama dengan 10.000 ditambah 10.531 sama dengan plus 531 atau plus 20.531. Selanjutnya metode internal rate of return atau IRR. Metode internal rate of return adalah menghitung tingkat bunga yang menyamakan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih yang akan datang dengan nilai sekarang investasi atau internal rate of return dengan tingkat diskonto yang menjadikan net present value atau NPV sama dengan 0. Apabila tingkat bunga yang dihitung lebih besar dari tingkat bunga yang ditentukan, maka proyek diterima atau tidak bisa dilaksanakan. Kalau internal outlay pengeluaran awal terjadi pada tahun 0, maka internal rate of return dinyatakan dengan R dapat dihitung dengan menggunakan persamaan. Untuk rumus, X sama dengan X1 per buka kurung 1 plus R tambah X2 per buka kurung 1 plus R yang ditambah X3 atau XN per buka kurung 1 plus R. Untuk lebih mudahnya, contoh metode net present value. Suatu usulan investasi sebesar 6 juta rupiah dapat menghasilkan neto cash flow selama 3 tahun. Tahun pertama 3 juta rupiah, tahun kedua 3 juta rupiah, tahun ketiga 3 juta rupiah. Maka besarnya internal rate of return dapat dihitung dengan cara trial and error atau coba-coba. Tingkat bunga 10%, hasil net present value adalah positif atau kelebihan, maka perlu diturunkan hasil NPV dengan menaikkan tingkat bunga menjadi 12%. Nah, carilah NPV tingkat bunga 12%. Mencari NPV dengan tingkat bunga 12%, NPV sama dengan minus 3 juta rupiah tambah 3.000 per 1 plus 0,24 ditambah 3.000 per 1 tambah 0,24 ditambah 3.000 per 1 plus 0,24. Metode Profitability Index atau PI. Profitability Index atau PI adalah rasio atau perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih yang akan datang dengan nilai sekarang investasi. Juga dapat dikatakan rasio antara present value project dengan present value outlay. Nah, suatu investasi akan diterima apabila benefit cash ratio-nya lebih besar dari 1 dan sebaliknya ditolak apabila benefit cash ratio-nya lebih kecil dari 1, atau dapat dikatakan PI Profitability Index lebih besar dari 1, maka proyek dapat diterima atau dapat dilaksanakan
Sebaliknya, kalau PI lebih kecil dari 1, maka proyek ditolak atau dibatalkan. Untuk contohnya, ini menghitung metode probability index dengan mengambil contoh nomor 1, perhitungan metode MPV, nilai sekarang penerimaan kas bersih yang akan datang, dibandingkan dengan nilai sekarang investasi. 12 miliar 636 juta rupiah dibagi 12 miliar. Jadinya 1,053 bagi 1 karena profitability index lebih besar dari 1. Maka investasi atau proyek dapat diterima atau tidak bisa dilaksanakan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila presentasi saya ada yang kurang atau perhitungan saya salah atau ada penjelasan yang kurang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.